Jadi apa enaknya dan apa nggak enaknya bekerja sebagai seorang medical reps? Untuk kalian yang masih baru, masih mencari pengalaman, atau untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk membuat kamu jadi tertarik dengan profesi yang satu ini. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana supaya semakin paham. Jadi yang baru ketemu dengan channel Medical Representative ini, silakan subscribe supaya channel ini semakin maju. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar medical representative. Apa enaknya dan apa nggak enaknya profesi medical representative? Ini seimbang ya. Aku cerita dari sisi keduanya supaya menjadi informasi yang baik untuk kalian pertimbangkan dan kalian putuskan sendiri. Enaknya, yang enak dulu ya kan? Enaknya yang pertama bisa ketemu banyak orang. Iya, sebetulnya yang ditemui ya dokter, apoteker, perawat, bidan, dan profesi kesehatan yang lainnya. Tapi mereka itu macam-macam. Jadi ada yang pendiam, ada yang suka bercanda, ya kan? Ada yang langsung to the point, ya kan? Ada juga yang begitulah, enak diajak bersahabat. Jadi itu maksud aku, ketemu orang yang macam-macam. Karena memang kita ketemu dan kita harus mengajak ngobrol mereka. Itu yang menyenangkan. Kita jadi punya banyak sahabat dengan tipe yang bermacam-macam. Itu enaknya jadi medical representative. Artinya kita kenal dengan banyak orang ya. Di rumah sakit saja, satu rumah sakit itu bisa 300-400 orang. Enggak kita temui semua sih, tapi sebagian besarnya kita kenal. Saling menyapa, itu kan. Jadi kayak kita masuk rumah sakit, kalau orang awam itu ngeri gitu. Kalau medical reps itu seperti rumah sendiri. Jadi kalian bisa tahu bahwa sahabat kita ada di rumah sakit, sahabat kita ada di apotik, sahabat kita juga ada di klinik-klinik. Yang kedua, kalau pas ya, itu ada beberapa obat, beberapa produk yang memang sangat penting untuk kesembuhan pasien. Jadi kita ini bisa secara tidak langsung juga kenal dengan pasiennya. Bahkan bisa beberapa situasi kita bisa berhubungan langsung. Jadi kalau pasien itu diresepkan obat kita, diberikan obat kita, terus pasien itu sembuh, kita juga ikut seneng, ya kan? Jadi bahwa secara tidak langsung kita itu membantu pasien-pasien untuk sembuh dari sakitnya. Itu penting. Jadi itu membuat atau memberikan kebahagiaan sendiri bagi seorang medical reps kalau dia bisa membantu pasien-pasiennya melalui obat-obat yang dipromosikan dia. Yang lain, apa yang menyenangkan bagi medical rep itu belajar terus. Sama seperti customernya, seperti dokter dan apoteker, mereka juga belajar. Jadi artinya ilmunya berganti terus karena penyakit-penyakit juga berubah, obat-obatan juga berubah, cara tata laksana penyakit juga berganti-ganti. Jadi itu penting ya, supaya seorang medical rep itu tetap up to date, tetap bisa berdiskusi dengan customernya atau dokternya tentang bagaimana penanganan penyakit-penyakit yang baru. Itu hal-hal yang menyenangkan. Tidak kalah menyenangkannya juga bekerja sebagai medical rep itu waktunya fleksibel. Bukannya bebas ya, tapi fleksibel. Artinya apa? Kerja kita tergantung dari kapan si customer itu bisa dikunjungi. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bahkan kadang-kadang malam hari. Tidak menutup kemungkinan juga kalau weekend, Sabtu atau Minggu, itu bisa juga kita bekerja. Jadi sangat fleksibel ya, kita bisa mengatur. Tidak harus ada di kantor karena customer yang ditemui itu bisa ada di mana-mana. Bisa di rumah sakit atau bisa di klinik. Jadi itu waktunya bisa menyesuaikan. Dan yang tidak kalah menariknya, sebagai seorang medical rep, itu punya peluang atau punya kemungkinan untuk mendapatkan bonus, insentif. Jadi kalau target yang diberikan oleh perusahaan, target penjualan maksudnya, yang diberikan oleh perusahaan itu tercapai, maka seorang medical rep itu bisa mendapatkan bonus yang jumlahnya
lumayan menyenangkan. Itu yang kalian harus tahu. Berapa bonusnya? Aku sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan ditonton. Nah, terakhir nih, apa yang menyenangkan? Masih banyak sih, tapi yang aku bahas ini terakhir. Medical Rep punya peluang untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Jadi kita ini kecuali di kota kita juga punya peluang untuk mengunjungi kota-kota lain di sekitar kota tempat tinggal kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada di Semarang, maka kalian bisa pergi ke Kudus, Purwodadi, dan kota-kota sekitarnya. Itu bahkan setahun sekali atau 6 bulan sekali, beberapa medical rep di beberapa perusahaan punya kesempatan untuk datang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain di kota tertentu di Indonesia atau bahkan di kota tertentu di luar negeri. Nah, itu enaknya ya. Nah, untuk nggak enaknya, tunggu dulu, nggak enaknya aku sambung ya di video yang berikutnya, apa-apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di profesi medical representative. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, sambung ke video berikutnya. Aku tunggu.